Siap ya, senyuman manis sungguh memikat. Asik. Cakep. Andai menarik tubuhnya lentur. Cakep. Jejak usiamu makin meningkat. Kaye matangkan diriku bukan kiprahmu di Nusa Tenggara. Dan buah semangka buah kedondong. Pantun ini kami persembahkan sebagai hadiah untuk Kaye di ulang tahunmu dong. Baik, selamat datang semua sahabat-sahabat KY dan yang saya sayang ya. Saya tidak bilang menghormati karena kita semua sahabat-sahabat KY dan ini dalam situasi yang kekeluargaan ya. Terima kasih kedatangannya semua. Selamat siang buat kita semua dan kita ke rumah KY. Sekarang di KY ini ada Kakak Henry, Kakak Kobas, Kakak Cika dan Kakak Asnat yang lagi cuti. Mereka hanya 4 orang saja di sini tapi luar biasa. Ya. Dan semua sahabat-sahabat KY ini saya sapa satu-satu, ini luar biasa sekali dan saya kayaknya tidak mengenal satu persatu ya, tapi karena semuanya sudah di sini berarti kita semua Orang tua yang sangat istimewa bagi saya. Ini momen yang tidak bisa dilupakan dalam hidup saya. Ini yang kedua nih Pak Hendrik, 11 November saya lupa kalau tidak salah 2021. Saya ada di sini, saya pimpin itu doa public expose kantor komisi yudisial ini, diawali dengan perkenalan yang saya pikir itu rencana Tuhan ya Pak ya, mendampingi jemaat yang kecurian sapinya kakak sampai ke sini dan hari ini saya dengan semua saudara di KY kita sudah menjalin satu persahabatan dan hormat diberi untuk semua orang tua yang kita menjadi sahabat bersama dalam kalau kami unit itu tahun ini itu penegakan keadilan dan kebenaran. Ada bosnya itu beliau itu ketua LBH Anti Damai. Saya kenal beliau untuk satu perkara yang berkaitan dengan tadi jalan-jalan ke pasar tinggi. Jadi izin dalam suasana kebahagiaan ini saya akan memimpin dalam agama Kristen. Ibu Pendeta yang saya hormati, teman-teman semua, Kak Joyce dari Bening, ada wartawan Kompas. Jadi yang datang ini tidak kaleng-kaleng. Ada wartawan Kompas, ada Ketua Komisi 1 DPRD Kota, yang bukan karena Ketua Komisinya, tapi karena dia Ketua Koordinator NTT terpilih. Ada kita punya senior besar dari Pradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, ini advokat pejuang Kakak Anton Ali. Ada Ketua Kongres Advokat Indonesia NTT Kakak Erik Mamu. Ada teman Kekson dari redaksi Victory News. Ada produser TVRI Kak Rasma. Ada juga teman-teman dari Koreng yang berdua ini Koreng. Ini juga bukan orang sembarangan. Memang penampil agak cuma jumping dari sebelah paham sudah. Mereka siapa? Saya juga undang juga dari Polresta karena mereka yang selalu mengamankan kantor ini kalau ada demo. Ya. Ada dari PMKRI, dari TNI juga datang. Dan yang saya senang juga koordinator liputan Pos Kupang. Ya, saya telepon khusus ya. Ini hostnya podcast Pos Kupang yang saya bawa datang ke sini. Jadi ini memang kelihatannya kecil-kecilan, tetapi yang datang ini selain agak besar semua. Itulah yang saya senang. Tentu saya tidak bisa mengundang semua kenalan. Dan yang paling pertama saya tegaskan, setiap kali acara di Komisi Yudisial saya tidak pernah undang pejabat. Sama sekali. Saya selalu undang itu aktivis, media. Karena teman-teman itulah yang selalu menopang kita. Dalam kalau Komisi Yudisial NTT ini memasuki tahun ke-10. Hari ini kita merayakan ini adalah ulang tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia yang ke-19. Itu sama juga dengan ulang tahun Mahkamah Konstitusi dan DPD RI. Karena 3 lembaga tinggi negara ini berdiri di tanggal yang sama hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga. Oktober tahun 2014 itu awal pembentukan Komisi Yudisial Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur. Pertama kita sewa kantor di Jalan KB Mawar. Kalau saya sebut Jalan KB Mawar ini
ini pasti Bapak Ibu tidak tahu, karena itu masuk perempatan belok kiri, belok kanan ada di belakang pohon mangga. Nah ini saya bilang kalau kantor lembaga negara lambang burung Garuda, tapi kalau di belakang pohon mangga ini kayaknya kurang bagus. Akhirnya kami tidak di Jalan Samratulangi, kami sewa rumahnya Pak Gaspar Karangehok, mantan Bupati Manggarai. Itu rumahnya seperti istana, tetapi saya tidak pede. Masa kantor negara kita pakai sewa? Akhirnya kita pinjam pakai di Pemprov di zaman pemerintahan Pak Frans. Bukan karena saya orang Adonara jadi Pak Frans kasih, tidak, karena ada jalur yang saya ikuti. Setelah berganti Pak Victor, saya bersurat minta hibah, puji Tuhan diberikan oleh Pemprov. Jadi tanah dan bangunan ini sekarang sertifikat atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia. Banyak yang... Jadi saya tidak usah ngomong macam-macam lagi, tapi saya mengucapkan selamat atas KY hari ini. Tanggal berapa? Ya, maksudnya ulang tahun ke-19. Iya, ulang tahun ke-19. Saya tidak usah banyak ngomong, tapi KY ini saya tahu bahwa ketika ada dia jadi sangat berwibawa. Kenapa saya bilang sangat berwibawa? Ada beberapa kali kasus yang saya duga bahwa ini akan terjadi tidak adil. Saya mengundang, saya menelpon ketua KY, tolong pantau kasus ini. Dan beliau pantau kasus ini. Jadi kalaupun bebas, ya bebas betul, bukan karena ada ketua KY. Saya ikut pengalaman saya di Rote, ada kasus pembunuhan, saya undang, kakak tolong pantau kasus ini. Dan putusnya bebas. Sampai Mahkamah Agung juga bebas. Walaupun ada KY untuk kontrol hakim, tapi itu artinya hakimnya fair. Jadi saya hanya mau bilang bahwa kehadiran KY sangat membantu kami, khususnya para pencari keadilan, para penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih Kak. Mau bilang kami kecil, tapi saya mau bilang kecil-kecil cabai rawit. Tapi jangan dikira tidak pedes. Lanjutkan gas. Terima kasih. Ini pesannya Kak Ansih. Ya, terima kasih. Selamat siang buat kita sekalian. Ya, saya kira yang berbahagia di sini bukan saja KY ya, karena KY 19 tahun itu lahir dari air mata korban, ya, korban ketidakadilan. Baik laki-laki, perempuan dan seluruh masyarakat yang menaruh harapan besar di pundak KY. Dan kalau KY kurang lebih 10 tahun ada di NTT, saya kira dalam kerja kami bersama dengan KY, saya sudah merasakan sentuhan-sentuhan dari teman-teman KY, baik dari Pak Roni Palan waktu itu ya, sampai dengan kakak Ara. Saya kira ini memberikan energi yang positif sekali bagi penegakan hukum yang ada di NTT. Merasa bahwa kami sebagai segelintir orang yang personilnya terbatas, jadi ruang geraknya terbatas untuk melakukan pengawasan. Ya, puji Tuhan tadi katanya sudah ada mitra dengan teman-teman media, jadi ya pemberitaan itu juga bagian dari satu kontrol dari Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini bagi kami Kongres Advokat Indonesia juga merasa bagian karena ada beberapa mantan komisi anggota komisioner perwakilan DT ini anggota Kongres Advokat Indonesia. Ya, semoga ke depan juga akan ada lagi, sehingga apa yang terjadi dalam ruang lingkup pengadilan itu setidaknya kami bagian advokat itu kan sudah tahu lah. Jadi mengontrolnya bisa agak lebih maksimal.